Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Ilham Hadi Syadi, yang kali ini akan membahas tentang pengujian perakitan komputer. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang perakitan komputer. Nah, untuk saat ini kita membahas tentang pengujian perakitan komputer. Nah, seperti biasa, kata pengantar, daftar isi ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang POS ya, cara pengertian POS, cara kerja POS, pengujian hasil POS, macam-macam bunyi bip, dan cara menangani masalah pada perakitan. Nah, jadi pendahuluan seperti biasa. Pengujian perakitan kinerja. Nah, jadi di sini siswa harus mampu memahami pengertian POS, macam-macam bunyi bip, dan menganalisa error pada POS. Ya, jadi ini adalah contoh tampilan POS ya, atau BIOS, bisa disebut dengan BIOS, bisa disebut dengan POS. POS itu kepanjangan dari Power on Self Test. Nah, adalah serangkaian proses tes yang dilakukan oleh komputer pada saat booting atau komputer pertama kali dihidupkan untuk mengetahui kondisi komponen perangkat keras pada komputer komponen pendukung. Nah, dengan adanya proses POS ini memungkinkan pengguna komputer dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengisolasi, dan menentukan letak kesalahan pada permasalahan komputer. Nah, sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang paling tepat. Nah, kode-kodenya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada kode suara bip, ya, tit, gitu, atau kode angka yang ditemukan pada layar monitor, atau kode pesan singkat. Nah, jadi kode-kode setiap komputer itu berbeda-beda, nah tergantung BIOS-nya. BIOS pun itu berbeda-beda, ada AMI BIOS, ada Word BIOS, ada Phoenix BIOS. Nah, ini nanti akan kita bahas pada materi BIOS ya. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, cara kerjanya ya, POS itu dilakukan setelah komputer dihidupkan dan mulai booting. Nah, proses ini dilakukan oleh si BIOS, Basic Input Output Sistemnya. Adapun proses cara kerja POS sebagai berikut. Nah, tes power supply ditandai dengan lampu power hidup dan kipas pendingin power supply berputar. Secara otomatis dilakukan reset kinet terhadap CPU atau Central Processing Unit oleh sinyal power good yang dihasilkan oleh power supply. Jika dalam kondisi baik, maka saat dihidupkan, kemudian CPU mulai melaksanakan instruksi awal pada ROM BIOS, dan selanjutnya itu ada pengecekan terhadap BIOS, terus pengecekan terhadap CMOS ya, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, ini harus dapat bekerja dengan baik. Nah, proses program POS diawali dengan membaca data. Itu melakukan pengecekan terhadap CPU, timer atau pengaktuan, kendali memori akses langsung, memori bus, dan memori modul. Nah, memori sebesar 16 KB harus tersedia dan dapat dibaca atau ditulis untuk keperluan ROM pada BIOS. Pengecekan I/O atau input output, controller, bus controller, terus pengecekan VGA dan lain-lain. Ini bisa di ini ya. Nah, pengujian hasil perakitan komputer. Nah, prosedur POS atau Power on Self Test. Nah, tes power supply, pengecekan terhadap BIOS dan isinya, pengecekan terhadap CMOS, melakukan pengecekan CPU, memori sebesar 16 KB tersedia, dan pengecekan I/O controller dan bus controller. Hidupkan monitor, lalu unit sistem, perhatikan timing motor dan suara dari speaker. Program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang akan terpasang di komputer. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor akan menampilkan proses eksekusi dari program POS. Macam-macam bunyi bip ya. Jadi ini ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AMI BIOS. Nah, bunyi bip sekali, memori rusak atau tidak terpasang. RAM 2 kali, ini bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Jadi bipnya itu bisa sampai 10 kali. Sampai 11 kali. Terus bipnya tuh beragam, ada yang panjang, ada yang pendek, ada tit, terus ada yang tit gitu. Jadi banyak
Terus nih pada award BIOS pun panjang, ada yang menerus. Terus ada juga pada Phoenix ya nih untuk Phoenix BIOS, jadi dia tuh beragam, jadi nit nit gitu, beragam deh pokoknya, setiap ini tuh beda-beda. Ini pada IBM BIOS gitu. Nah mungkin itu aja sih mengenai tentang pengujian perakitan komputer. Jadi kalau sudah melakukan perakitan komputer itu lalu bisa kita cek pengujiannya gimana melalui proses pos dan lain-lain ya. Jadi itu bisa kalian coba, dan bisa kalian, jika kalian ada pertanyaan nih mengenai tentang pengujian perakitan komputer atau laptop, itu bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Saya akhiri, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.